Hai Zoners, welcome back di Zone ID bareng gue Meika, dan hari ini gue mau bahas soal pengalaman gue pakai Galaxy Tab A8 ini. Dan sebelum kesana, gue mau jelasin dulu soal unit yang gue dapat. Ini adalah yang ROM 128GB dan RAM-nya 4GB, terus varian warnanya adalah silver. Jadi gue pengen unboxing dulu, pengen kasih lihat dulu ke kalian di dalam box ini itu ada apa aja, baru kita bakal masuk ke bagian reviewnya. So, check this out. Nah, jadi sewaktu kita buka boxnya, ini yang pertama adalah unit tabletnya. Ini tanpa screen protector, jadi cuma ada sarungnya gitu doang. Habis itu di bawahnya ada dua box gitu. Yang pertama adalah isinya seperti kayak paket dokumen. Terus di sini juga ada kabel USB-C, terus ada charger dan ada SIM tray ejector. Jadi nggak ada yang menarik sih sebenarnya, isinya itu aja untuk di dalam boxnya. Nah, sekarang masuk ke reviewnya dari segi desain atau tampilan tablet ini. Nah, ini nih tampilan Galaxy Tab A8. Jadi desainnya itu minimalis banget, nggak neko-neko, khas tablet Samsung sebenarnya. Bahannya juga polikarbonat, terus dimensinya itu 161,9 dikali 246,8 dan 6,9 mm. Bobotnya juga terbilang ringan ya, jadi itu cuma 508 gram. Warna yang gue pakai ini pun juga unisex ya, jadi bisa dipakai cewek ataupun cowok, itu nggak masalah karena warnanya netral. Terus Samsung juga beri beberapa varian warna lainnya, yaitu ada grey, silver, dan pink gold. Sebenarnya gue agak penasaran nih sama yang pink gold. Pasti bakal cantik banget dan lebih estetik gitu loh kalau cewek yang pakai, ya nggak? Nah, penempatan tombol dan port, jadi di sisi kanan ini ada mic, tombol power, sama tombol volume. Terus sisi atas itu ada dua grill speaker, satu mic. Sisi kiri itu ada SIM tray dengan slot 1 SIM, 1 micro SD, up to 1 TB. Terus di bawahnya itu ada headphone jack, 2 grill speaker, dan port USB-C. Total sih Galaxy Tab A8 ini punya 4 speaker ya, yang didukung sama teknologi Dolby Atmos. Jadi kebayang lah ya, kalau misalnya dipakai buat nonton itu suaranya bakal maksimal. Selain nonton film, mungkin untuk nonton series, terus nonton YouTube, denger lagu, tablet ini tuh punya quad speaker tuh rasanya bakal ideal. Karena mau gimana pun, orang beli tablet tuh pasti kebanyakan untuk kebutuhan entertainment juga nggak sih? Nah, kalau cek bagian belakang, clean aja sih desainnya, minimalis kayak yang udah gue mention tadi. Cuma ada logo Samsung dan di pojok sini ada kamera dengan resolusi 8 megapiksel. Unik nih karena bentuknya tuh membulat, kan biasanya tuh kotak ya kayak tablet-tablet yang lain. Terus kamera belakang Galaxy Tab A8 ini juga udah mendukung video Full HD dengan kecepatan 30 fps. Sementara di sisi bagian depan ini ada kamera selfie 5 megapiksel yang bisa merekam video up to 1080 pixel 30 fps. Next, kita bahas soal layar. Jadi di layar ini Galaxy Tab A8 punya layar berukuran 10,5 inci panel PLS TFT, refresh rate-nya 60 Hz dan resolusinya 1920 x 1200 pixel. Nah, namanya juga tablet kelas menengah ya, jadi wajar aja sih kalau misalnya nggak pakai panel AMOLED ataupun IPS kayak produk-produk premium. Jadi jangan harap tingkat kecerahannya bikin wow ala AMOLED, tapi memang bukan untuk dibandingkan ya guys, karena layar Galaxy Tab A8 ini nggak buruk juga sih. Untuk daily use, tablet ini udah cukup bagus, apalagi kalau dipakai anak-anak belajar. Nggak secara AMOLED tapi tetap nyaman. Lalu kalau kita bisa lihat ada kamera depan Galaxy Tab A8 ini letaknya itu di tengah ya, jadi kita memposisikan tablet ini tuh secara landscape. Desain begini menarik sih, karena kalau gue lagi jalanin produktivitas dengan posisi landscape dan ada video call tiba-tiba, eye level kita tuh dengan kamera itu sejajar, jadi kita bisa menghadap ke tengah gitu, jadi lebih ideal aja dilihatnya. Oh iya, ngomongin produktivitas, buat yang penasaran banget sama dukungan S Pen, jawabannya adalah enggak. Jadi Galaxy Tab A8 ini nggak mendukung S Pen ya guys. Mungkin ya faktor harga juga sih ya. Nggak semua layar bisa support teknologi S Pen. Jadi kalau kalian tipe yang suka gambar, kerjanya sebagai desainer grafis dan terbiasa pakai stylus, this tablet is not for you. Untuk performanya, Galaxy Tab A8 ini pakai Unisoc Tiger T618 dan diklaim sih memang kenceng ya, karena memiliki core Cortex A75 yang jauh lebih update ketimbang Cortex A55 seperti tablet terdahulunya.
Yang jelas sih tablet ini udah cukup irit baterai dan cukup responsif ya. Jadi waktu gue coba untuk buka tutup aplikasi itu semua serba mulus, jepret foto di kamera juga nggak lemot sih processingnya dan nggak ada hambatan. Versi yang gue pegang ini seperti yang udah gue sebutin di awal, jadi dia punya RAM 4GB dan memori internalnya 128GB. Harusnya sih cukup banget untuk produktivitas sehari-hari kayak virtual meeting di video conference, ngetik tulisan, ngecekin TikTok, Instagram, balas email, streaming konten, dan lain-lain. Dan menurut gue performanya juga cukup banget untuk pengguna anak-anak yang mungkin mau sekolah online atau online course gitu. Nggak ada kendala freeze atau tampak berat. Tapi kalau kalian tipe yang bakal nyimpen banyak data dan butuh memori tambahan ya tinggal manfaatin aja si microSD di tablet ini. Dan Samsung itu berbaik hati juga nih guys, jadi ngasih pengaturan Kids Mode. Tinggal pilih aja di pengaturan toolbar atas seperti ini, terus aktifin deh. Tampilannya pun langsung berubah jadi ramah anak ya, dan konten sama apps-nya itu juga langsung disesuaikan dengan kebutuhan dan kecocokan usia. Samsung Kids ini juga pastinya udah support screen time yang bisa diatur sama orang tua. Terus untuk main game ringan, tablet ini sih menurut gue fine-fine aja ya. Warnanya nggak bikin sakit mata, tampilannya segar dan mulus. Paling catatan aja untuk main yang berat kayak Genshin Impact. Mengingat game ini berat banget, jadi pengaturannya nggak sampai rata kanan atau paling tinggi. Udah bisa main di low graphics aja udah syukur. Tapi demi kenyamanan sih mendingan pakai gaming smartphone aja ya untuk game berat kayak gini. Dan untuk performanya saat dipakai streaming konten seperti Netflix, beginilah kualitinya. Baterai. Galaxy Tab A8 ini dibekali baterai kapasitas 7040 mAh dengan charging yang support sampai 15 watt. Gak ada yang perlu dikomentari gimana-gimana sih ya soal baterai, karena sejauh ini udah oke-oke aja dan gak pernah overheat, gak pernah tiba-tiba ngedrop gitu. Tapi ya paling karena gak support fast charging canggih kayak smartphone, ya pengisian dayanya agak lama sih untuk sampai full dari waktu low bat. Next, kita bakal bahas soal OS dan fitur lainnya. Galaxy Tab A8 ini berjalan di OS One UI Core 3.1 berbasis Android 11. Tablet ini nggak dilengkapi Bixby, Secure Folder, dan DeX. Jadi memang beda ya sama lininya Galaxy Tab S yang jelas kelas atas. Galaxy Tab A8 ini nggak support DeX, tapi rasanya wajar sih ya, karena pasti disesuaikan juga dengan kapasitas prosesor agar performanya tetap ringan. Selebihnya, Samsung melengkapi tablet ini dengan beberapa fitur khas lain kayak Edge Panel dan Split Screen. Paling enggak, fitur ini tuh tetap mendukung produktivitas kalian guys sih. Oh ya, tablet itu juga nggak support fingerprint ya guys, jadi untuk biometrik keamanannya mungkin bisa manfaatin yang namanya face recognition. Nah, setelah itu bahas kamera kali ya. Jujur ya, gue termasuk orang yang pakai tablet ini memang untuk produktivitas. Jadi kamera nggak terlalu gue perhatikan banget sih, apalagi kamera belakang. Buat foto-foto ya kira-kira beginilah hasilnya. Kalau kamera depan mungkin masih cukup krusial ya, karena gue suka video call. Selama gue berada di ruangan dengan cahaya cukup sih, sebenarnya wajah gue udah terlihat jelas, nggak blur gitu. Kalau lagi meeting online dengan Pak Bos dan harus open camera, Galaxy Tab A8 ini nggak malu-maluin lah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Galaxy Tab A8 yang gue pegang ini variannya 4G LTE dengan RAM 4GB dan memori internalnya 128GB. Harganya itu dibanderol 4,49 juta. Dengan brand Samsung, tablet ini menurut gue oke banget buat dipertimbangin buat anak-anak muda yang lagi mencari gadget tambahan selain ponsel untuk support productivity. Apalagi kalau ditambah keyboard fisik, Galaxy Tab A8 ini bisa berubah jadi laptop portable. Tapi kalau harga di rentang 4 jutaan masih terasa mahal sih. Galaxy Tab A8 ini ada versi yang Wi-Fi only dengan harga 2,9 juta. RAM-nya 3GB dan memori internalnya 32GB. Dan kalau kalian gak ada masalah dengan memori segitu, gak ada salahnya sih untuk mempertimbangkan versi Wi-Fi only-nya. Selama selalu disupport dengan koneksi internet yang kencang ya. Menurut gue kalau versi Wi-Fi only ini bisa jadi pilihan juga sih untuk para orang tua sedang mencari tablet berkualitas untuk anak-anak bisa belajar di rumah. Nah, Uzoners, jadi tadi segitu dulu video review gue soal Galaxy Tab A8 ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa banget komen di bawah, ataupun mungkin ada experience juga sama Galaxy Tab A8 ini, bisa banget share pengalaman kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau misalnya suka, dan subscribe channel YouTube Uzon ID biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Uzon ID. Sampai ketemu lagi di video dari Uzon ID selanjutnya.